Gila, Hertman racik skuad B timnas super mewah, full lokal rasa Eropa. Piala AFF 2026 atau FIFA Asian Cup semakin dekat. Waktu terus berjalan, dan atmosfer persaingan di Asia Tenggara kini mulai memanas. Seluruh mata tertuju pada tim-tim unggulan seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan tentu saja timnas Indonesia yang kini sedang berada dalam sorotan besar. Namun, di tengah panasnya persaingan jelang turnamen bergengsi ini, muncul sebuah rumor yang langsung mengguncang jagat sepak bola nasional. Rumor ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah rumor yang membuat para supporter penasaran, rival mulai waspada, dan pengamat sepak bola mulai ramai memperdebatkannya. Kabar tersebut menyebut bahwa pelatih anyar timnas Indonesia, John Hertman, tengah menyiapkan sebuah rencana besar yang benar-benar di luar dugaan. Bukan soal skuad utama yang dipenuhi pemain diaspora dari Eropa. Bukan juga soal tambahan pemain naturalisasi baru, melainkan sebuah rencana cadangan yang justru tak kalah mengerikan. John Hertman dikabarkan sedang meracik skuad B timnas Indonesia yang super mewah. Yang membuat rumor ini semakin menarik adalah komposisi skuad tersebut. Bukan diisi pemain diaspora. Bukan pula pemain-pemain yang merumput di liga elit Eropa. Melainkan full pemain lokal dari kompetisi domestik. Ya, full lokal. Namun jangan salah. Meski mayoritas berasal dari Liga 1, skuad ini disebut-sebut akan bermain dengan kualitas fisik, intensitas, dan disiplin taktik ala sepak bola Eropa modern. Inilah alasan mengapa publik mulai menyebut tim ini sebagai skuad B full lokal rasa Eropa. Lalu pertanyaannya, mengapa John Hertman sampai menyiapkan skuad seperti ini? Jawabannya berawal dari satu masalah besar yang sedang dihadapi timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026. Turnamen ini tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional. Ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Karena sebagian kekuatan utama timnas saat ini datang dari para pemain diaspora yang bermain di Eropa. Nama-nama seperti Jai Itzes, Mes Hilgers, Kelvin Verdong, hingga sejumlah pemain abroad lainnya berpotensi kesulitan bergabung jika klub mereka menolak memberikan izin. Situasi ini tentu bisa menjadi masalah serius. Namun, John Hertman bukan pelatih biasa. Ia adalah pelatih dengan pengalaman besar di level internasional. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat fleksibel, taktis, dan mampu menemukan solusi di tengah keterbatasan. Alih-alih khawatir, Hertman justru melihat situasi ini sebagai peluang besar. Peluang untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada pemain diaspora. Indonesia juga punya kekuatan besar dari kompetisi domestik. Liga 1. Dalam beberapa tahun terakhir, kualitas kompetisi domestik Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak pemain muda lokal mulai berkembang dengan kualitas teknik yang lebih matang, fisik yang lebih kuat, dan mental bertanding yang semakin baik. Inilah yang kini menjadi fokus utama John Hertman. Ia dikabarkan turun langsung memantau berbagai pertandingan panas di Liga 1. Bukan sekadar melihat statistik, bukan hanya mengamati highlight pertandingan, tetapi benar-benar mempelajari karakter para pemain. Hertman mencari pemain lokal yang punya atribut spesifik untuk masuk dalam sistem permainannya. Ada 3 kriteria utama yang kabarnya menjadi fokus. Pertama, fisik yang kuat. Sepak bola modern menuntut pemain untuk mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit penuh. Kedua, kecepatan. Baik dalam transisi menyerang maupun bertahan, kecepatan menjadi elemen penting. Ketiga, disiplin taktik. Inilah faktor yang paling krusial. Pemain harus mampu menjalankan instruksi dengan presisi tinggi.
Bukan hanya bermain bagus secara individu, tetapi juga paham bagaimana menjaga struktur tim. 3 elemen inilah yang menjadi fondasi utama sepak bola modern Eropa. Dan itulah yang ingin diterapkan Hertman di timnas Indonesia. Lalu seperti apa kerangka skuad B super mewah ini? Rumor yang beredar menyebut bahwa Hertman sangat tertarik pada sejumlah pemain lokal yang tampil konsisten di kompetisi domestik. Skuad ini diprediksi akan diisi kombinasi pemain muda potensial dan pemain matang yang sedang berada dalam performa terbaik. Di sektor lini tengah, Hertman disebut menginginkan gelandang yang agresif, punya daya jelajah tinggi, dan berani melakukan pressing ketat. Bukan tipe gelandang pasif yang hanya menunggu bola. Ia mencari pemain yang aktif merebut bola, kuat dalam duel, dan cepat mendistribusikan serangan. Lini tengah akan menjadi jantung permainan. Karena dari sanalah tempo permainan akan dikendalikan. Di sektor pertahanan, fokus utama Hertman adalah mencari bek-bek lokal yang tangguh secara fisik. Bek dengan postur ideal, kuat dalam duel udara, dan punya keberanian tinggi saat menghadapi tekanan. Tidak hanya itu, fullback modern juga menjadi komponen penting dalam sistem ini. Hertman membutuhkan bek sayap yang bukan hanya solid dalam bertahan, tetapi juga agresif membantu serangan. Mereka harus cepat, bertenaga, dan mampu naik turun sepanjang pertandingan. Model seperti inilah yang sering digunakan oleh tim-tim Eropa modern. Lalu bagaimana dengan lini depan? Inilah sektor yang paling menarik. John Hertman kabarnya tidak hanya mencari striker yang tajam mencetak gol. Ia menginginkan penyerang yang punya etos kerja luar biasa. Penyerang yang siap menekan lawan sejak lini pertama. Siap berlari tanpa henti. Siap bertarung sepanjang pertandingan. Dalam sistem permainan Hertman, striker adalah garis pertahanan pertama. Mereka harus aktif menekan bek lawan agar lawan tidak nyaman membangun serangan. Gaya bermain ini sering disebut sebagai heavy metal football, sepak bola yang cepat, agresif, intens, dan penuh tekanan. Jika semua elemen ini berhasil dirangkai dengan baik, hasilnya bisa sangat mengerikan. Bayangkan sebuah tim yang seluruh pemainnya berasal dari Liga 1, tetapi bermain dengan tempo tinggi, fisik kuat, pressing agresif, transisi cepat, dan disiplin taktik ala Eropa. Inilah konsep besar di balik skuad B full lokal rasa Eropa. Dan kabarnya, rumor ini mulai membuat rival-rival Indonesia gelisah. Vietnam, Thailand, dan Malaysia disebut sebagai negara yang paling serius memantau perkembangan ini. Mereka sadar satu hal. Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih merata dibanding beberapa tahun lalu. Jika skuad utama diisi pemain diaspora berkualitas internasional, maka skuad lokal pun sekarang sedang dibangun dengan standar tinggi. Artinya, siapapun yang diturunkan, Indonesia tetap akan berbahaya. Dan inilah yang membuat lawan mulai cemas. John Hertman sendiri sempat memberikan sinyal kuat mengenai kemungkinan rotasi besar dalam skuad timnas. Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat aman bagi siapapun. Semua pemain harus bersaing. Kami akan memilih pemain yang paling siap bertarung dan memiliki komitmen tinggi di lapangan. Siapapun yang mengenakan jersey ini harus siap dengan standar tertinggi. Pernyataan ini menunjukkan filosofi yang sangat jelas. Bagi Hertman, nama besar tidak berarti apa-apa jika pemain tidak mampu memenuhi standar tim. Yang terpenting adalah kesiapan, komitmen, dan kemampuan untuk bertarung. Pendekatan ini tentu menciptakan kompetisi internal yang sehat. Setiap pemain akan terpacu memberikan performa terbaik. Pada akhirnya, kualitas keseluruhan tim akan meningkat drastis. Lalu apa arti semua ini bagi sepak bola Indonesia? Jika rumor ini benar-benar menjadi kenyataan, Piala AFF 2026 bukan hanya soal perebutan trofi. Lebih dari itu, ini akan menjadi panggung pembuktian besar bagi kualitas pemain lokal Indonesia.
Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Liga 1 mampu melahirkan pemain-pemain berkualitas tinggi yang siap bersaing di level Asia Tenggara. Ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Bukan hanya bergantung pada naturalisasi. Bukan hanya mengandalkan diaspora. Tetapi juga membangun kekuatan dari fondasi domestik yang kokoh. Jika proyek ini berhasil, Timnas Indonesia akan memiliki dua kekuatan besar sekaligus. Skuad utama dengan kualitas internasional, dan skuad lokal dengan karakter permainan modern. Kombinasi seperti ini akan sangat menakutkan bagi siapapun lawannya. Kini semua tinggal menunggu. Apakah skuad B full lokal rasa Eropa ini benar-benar akan tampil di Piala AFF 2026? Ataukah ini masih sebatas rumor yang belum terwujud? Satu hal yang pasti, di bawah kepemimpinan John Hertman, Timnas Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar. Sesuatu yang berpotensi mengubah wajah sepak bola Indonesia untuk waktu yang sangat lama. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, era baru kejayaan Garuda mungkin benar-benar sudah di depan mata.